Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahas 4 buah contoh soal, masing-masing 2 contoh soal untuk perbandingan senilai dan 2 contoh soal untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, dengan bensin 2 liter, sebuah mobil dapat menempuh jarak 36 km. Jika bensin ada 5 liter, berapa jarak yang bisa ditempuh mobil tersebut? Oke, langkah pertama kita tandai yang diketahui. Dengan bensin 2 liter, sebuah mobil dapat menempuh jarak 36 km. Jaraknya 36 km. Kemudian, jika bensin ada 5 liter, berapa jarak yang bisa ditempuh? Oke, perhatikan cara menghitungnya. Di sini kita tuliskan bensin. Bensin satuannya liter. Di samping kanan kita tuliskan jarak. Jarak satuannya kilometer. Kita kasih garis. Nanti jika ingin menuliskan jarak di sini dan bensin di sini, kita tukar tempat, itu juga boleh. Oke? Oke, perhatikan. Bensin ini 2 liter, kita tuliskan 2. Dengan bensin 2 liter, jarak yang bisa ditempuh yaitu 36 km. Di sini kita tuliskan 36. Oke. Selanjutnya, ini bensin 5 liter. Kita tuliskan di sini 5. Dengan bensin 5 liter, ditanya berapa jarak yang bisa ditempuh. Jarak yang bisa ditempuh kita misalkan dengan X. Ini ditanya. Oke. Pertama, cek dulu. Ini soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Cara mengeceknya, perhatikan. Dengan bensin 2 liter, ini dapat menempuh jarak 36 km. Jika bensinnya kita tambah, kira-kira jarak yang dapat ditempuh ini bertambah atau berkurang? Sudah pasti, dengan bensin yang lebih banyak, jarak yang bisa kita tempuh akan bertambah. Sebaliknya, jika bensin kita kurangi, kira-kira jarak yang bisa ditempuh berkurang atau bertambah? Sudah pasti ya, jika bensin kita kurangi, maka jarak yang bisa ditempuh akan berkurang. Perhatikan, ini ada hubungan yang selaras. Jika bensin ditambah, maka jarak yang dapat ditempuh juga bertambah. Sebaliknya, jika bensin dikurangi, maka jarak yang dapat ditempuh juga berkurang. Jika selaras seperti ini tandanya perbandingan senilai. Oke? Untuk mengerjakan perbandingan senilai, mudah saja. Perhatikan. Ini bisa langsung kita tuliskan 2/5. Kita tuliskan di sini. 2/5 sama dengan. Ini kita ambil 36 per X. Langkah selanjutnya, tinggal kita kali silang. 2 kita kalikan dengan X, 5 kita kalikan dengan 36. Kita kalikan saja. 2 kali X kita peroleh 2X. Di sini 2X sama dengan 5 dikali 36 kita peroleh 180. Di sini 180. 2X sama dengan 180. Maka X sama dengan 180 per 2. X sama dengan 180 per 2 atau 180 dibagi 2, kita peroleh 90. Ini satuannya kilometer. Jadi,
dengan bensin 5 liter, maka jarak yang dapat ditempuh yaitu 90 km. Bisa ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Dengan uang Rp10.000, kita bisa membeli 5 kue. Jika ingin membeli 8 kue, berapa banyak uang yang harus kita siapkan? Oke, seperti tadi, langkah pertama kita tandai yang diketahui. Ini dengan uang Rp10.000. Dengan uang Rp10.000, kita bisa membeli 5 kue. Jika ingin membeli 8 kue, kita tandai 8 kue. Berapa banyak uang yang harus kita siapkan? Oke, perhatikan cara menghitungnya. Di sini kita tuliskan uang. Uang dalam satuan rupiah. Di samping kanan kita tuliskan banyak kue. Oke, kita kasih garis. Perhatikan kembali soalnya. Ini dengan uang Rp10.000. Di sini kita tuliskan Rp10.000. Dengan uang Rp10.000, kita bisa membeli 5 kue. Banyak kuenya 5. Selanjutnya, jika ingin membeli 8 kue, kuenya ada 8, berarti di sini 8. Ditanya berapa banyak uang yang harus disiapkan. Berarti ditanya banyak uang. Kita misalkan banyak uang itu X. Ini yang ditanyakan. Pertama, kita cek dulu apakah ini soal perbandingan senilai atau soal perbandingan berbalik nilai. Cara mengeceknya, perhatikan. Dengan uang Rp10.000, kita bisa membeli 5 kue. Jika uangnya kita tambah, oke, sekali lagi, jika uangnya kita tambah, kira-kira banyak kue yang akan kita dapatkan bertambah atau berkurang? Sudah pasti akan bertambah ya. Berarti di sini bertambah. Sebaliknya, jika uangnya kita kurangi, kira-kira banyak kue yang akan kita dapatkan berkurang atau bertambah? Sudah pasti banyak kue yang akan kita dapatkan akan berkurang. Nah, dari sini nampak hubungannya selaras ya. Jika uang ditambah, maka banyak kue yang akan kita dapatkan juga bertambah. Sebaliknya, jika uangnya kita kurangi, maka banyak kue yang akan kita dapatkan juga berkurang. Jika hubungannya selaras seperti ini, itu tandanya ini adalah soal perbandingan senilai. Untuk mengerjakan soal perbandingan senilai, mudah saja. Ini bisa langsung kita bikin pair. Kita bikin di sini. 10.000 per X sama dengan, ini juga langsung kita bikin pair. Di sini menjadi 5 per 8. Langkah selanjutnya, tinggal kita kali silang. 10.000 dikali 8, X kita kalikan dengan 5. Oke, kita kalikan saja. 10.000 kita kalikan dengan 8. 10.000 kali 8 kita peroleh 80.000. Di sini 80.000. Sama dengan X dikali 5 kita peroleh 5X. Oke, ini kita tukar tempat ya. 5X kita taruh di ruas kiri, 80.000 kita taruh di ruas kanan. Di sini menjadi 5X sama dengan 80.000. Oke. 5X sama dengan 80.000. Maka X sama dengan 80.000 per 5. X sama dengan 80.000 per 5 atau 80.000 dibagi 5, kita peroleh 16.000. Di sini 16.000. Jadi, untuk mendapatkan kue 8 buah, maka uang yang harus kita persiapkan yaitu Rp16.000. Bisa ya?
Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, 10 orang mampu menyelesaikan pengecatan sebuah gedung selama 18 hari. Jika pekerjaan itu harus diselesaikan dalam 15 hari, berapa orang yang dibutuhkan? Oke, langkah pertama kita tandai yang diketahui. Ini 10 orang mampu menyelesaikan pengecatan sebuah gedung selama 18 hari. Jika pekerjaan itu harus diselesaikan dalam 15 hari, ditanya berapa orang yang dibutuhkan. Oke, perhatikan cara menghitungnya. Di sini kita tuliskan banyak orang. Di samping kanan kita tuliskan jumlah hari. Jumlah hari atau lama pengerjaan, oke? Oke, kita kasih garis. Perhatikan kembali soalnya. Ini banyak orang, 10 orang. Di sini kita tuliskan 10. Dengan 10 orang mampu mengerjakan pengecatan selama 18 hari. Di sini kita tuliskan 18. Selanjutnya, jika pekerjaan itu harus diselesaikan dalam 15 hari. Di sini kita tuliskan 15. Yang ditanya, berapa orang yang dibutuhkan? Kita misalkan, banyak orang yang dibutuhkan dengan X. X ini yang ditanyakan. Oke, pertama, seperti tadi, kita cek dulu, ini soal tentang perbandingan senilai atau soal tentang perbandingan berbalik nilai. Cara mengeceknya, perhatikan. Banyak orang, 10 orang, ini mampu menyelesaikan pekerjaan selama 18 hari. Jika banyak orangnya kita tambah. Oke, jika jumlah orangnya kita tambah, kira-kira lama pengerjaannya akan bertambah atau berkurang? Sudah pasti, jika orangnya lebih banyak, maka lama pengerjaannya akan lebih cepat atau jumlah harinya berkurang. Jadi di sini berkurang. Sebaliknya, jika banyak orangnya kita kurangi, kira-kira jumlah hari atau lama pengerjaannya bertambah atau berkurang? Sudah pasti ya, jika banyak orangnya kita kurangi, maka pengerjaannya akan membutuhkan waktu lebih lama atau jumlah harinya bertambah. Oke? Oke, perhatikan hubungannya. Jika banyak orang ditambah, maka lama pengerjaannya akan berkurang. Sebaliknya, jika banyak orangnya kita kurangi, maka lama pengerjaannya akan bertambah. Kelihatan hubungannya tidak selaras atau terbalik. Itu tandanya soal ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Untuk soal perbandingan berbalik nilai, perhatikan cara mengerjakannya. Kalau pada soal perbandingan senilai, kita bisa langsung memindahkan angka ini. Langsung kita bikin pair, ini juga kita bikin pair. Seperti ini ya. Ini kita bikin 10 per X sama dengan 18 per 15. Ini pada perbandingan senilai. Kalau untuk perbandingan berbalik nilai, maka cara mengerjakannya salah satu, baik ini atau yang ini, itu harus kita balik. Oke? Oke, kali ini kita balik saja yang ini. 10 per X, kita balik menjadi X per 10. Oke? Oke, kita sambung di sebelah. Ini X per 10. Itu sama dengan 18 per 15. Jadi, yang ini kita balik, yang ini tetap. Atau, yang ini kita balik, yang ini tetap. Boleh juga. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita balik, langkah selanjutnya tinggal kita kali silang.
X kita kalikan dengan 15, 10 kita kalikan dengan 18. Oke, kita kalikan saja. X dikali 15, kita peroleh 15X. Di sini, 15X sama dengan 10 kali 18, kita peroleh 180. Oke, 15X sama dengan 180. Maka, X sama dengan 180 per 15. X sama dengan 180 per 15 atau 180 dibagi 15, kita peroleh 12. Jadi, untuk mengerjakan pekerjaan tersebut agar selesai dalam 15 hari, maka banyak orang yang dibutuhkan yaitu 12 orang. Oke? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Sebuah mobil dari kota A ke kota B membutuhkan waktu selama 6 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Jika mobil ingin menempuh jarak tersebut selama 5 jam, berapakah kecepatan yang harus dimiliki? Oke, langkah pertama kita tandai yang diketahui. Ini sebuah mobil dari kota A ke kota B. Membutuhkan waktu selama 6 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Jika mobil ingin menempuh jarak tersebut selama 5 jam, ditanya berapa kecepatan. Oke, seperti tadi. Di sini kita tuliskan kecepatan. Satuannya kilometer per jam. Di samping kanan kita tuliskan waktu. Satuannya jam. Kita kasih garis. Oke, kita bisa saja menukar tempatnya ya. Di sini waktu, di sini kecepatan. Itu sama sekali tidak akan mengubah hasil. Oke? Oke, kita lanjutkan. Ini sebuah mobil dari kota A ke kota B membutuhkan waktu selama 6 jam. Kita tuliskan di sini 6. Ini dengan kecepatan 40 km per jam. Di sini 40. Selanjutnya, jika mobil ingin menempuh jarak tersebut selama 5 jam. Di sini kita tuliskan 5. Ditanya berapa kecepatan yang harus dimiliki. Oke, ditanya kecepatan, kita misalkan dengan X. X ini ditanya. Oke, langkah pertama seperti tadi, kita cek dulu. Apakah ini soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Oke, perhatikan cara mengeceknya. Dengan kecepatan 40 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 6 jam. Jika kecepatannya kita tambah, kira-kira waktu yang diperlukan untuk sampai itu bertambah atau berkurang? Sudah pasti, dengan menambah kecepatan, tentu kita akan lebih cepat sampai atau waktunya berkurang. Sebaliknya, jika kecepatannya kita kurangi, kira-kira waktu untuk sampai, waktunya bertambah atau berkurang? Sudah pasti, jika kecepatannya kita kurangi, maka kita akan lebih lambat untuk sampai. Lebih lambat atau waktunya bertambah. Perhatikan, di sini, ini bertambah, ini berkurang. Ini berkurang, ini bertambah. Kelihatan hubungannya tidak selaras atau terbalik. Itu tandanya ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Oke? Oke, perhatikan. Pada perbandingan senilai, maka ini bisa langsung kita tuliskan menjadi per. Ini juga bisa langsung kita tuliskan menjadi per. Sehingga bentuknya 40 per X sama dengan
6/5. Sekali lagi, ini untuk perbandingan senilai. Tapi soal kali ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Maka cara mengerjakannya, salah satu, baik ini atau ini, harus kita balik. Oke? Oke, kali ini kita balik saja yang ini. 40 per X kita balik menjadi X per 40. Oke? Menjadi X per 40 sama dengan 6/5. Jadi yang ini tetap. Oke, selanjutnya tinggal kita kali silang. X kita kalikan dengan 5. 40 kita kalikan dengan 6. Oke, kita kalikan saja. X kali 5 kita peroleh 5X. Sini 5X sama dengan 40 kali 6 kita peroleh 240. Oke, perhatikan. 5X sama dengan 240, maka X sama dengan 240 per 5. X sama dengan 240 per 5 atau 240 dibagi 5, kita peroleh 48. Di sini 48. Jadi, agar waktu tempuhnya menjadi 5 jam, maka mobil tadi harus dengan kecepatan 48 km per jam. Bisa ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.